Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat GKP Rehoboth Jatinegara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama renungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 36. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya hendak mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan, siapakah di antara kita yang tidak pernah merasakan kepanikan? Siapakah di antara kita yang tidak pernah merasakan panik dalam menjalani hidup yang Tuhan berikan kepada kita? Pasti jawabannya hampir di setiap kita pernah mengalaminya. Mulai panik ketika kita pagi-pagi bangun terlambat untuk pergi bekerja, panik, takut jika waktu tidak cukup untuk kita bisa tiba di kantor atau tiba di sekolah tepat pada waktunya. Panik ketika kita lupa membawa barang yang kita perlukan ke suatu tempat. Bahkan sampai pada baru-baru di saat ini, dalam beberapa waktu saat ini, kita pun merasakan kepanikan yang baru ketika kita merasakan panik dengan hadirnya virus corona di Indonesia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kepanikan lain pun kita alami ketika kita berusaha memproteksi diri kita, memberikan perlindungan pada diri kita dengan menggunakan masker atau kita menggunakan hand sanitizer. Ternyata harga-harga pun turut melambung tinggi di luar nalar kita. Kepanikan lain pun kita rasakan ketika kita berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita. Kita panik, merasa bahwa diri kita beresiko untuk tertular, ataupun kita menularkan virus tersebut ke orang yang ada di sekitar kita. Dalam kepanikan, kita sadar tiada kejernihan untuk kita berpikir. Apalagi ketika kita telah menelan mentah-mentah setiap informasi yang ada dalam media sosial, dalam handphone kita, dalam segala hal berita yang kita terima setiap hari. Akibatnya, kita mudah diombang-ambingkan, kita mudah merasa tidak tenang saat tidur, sehingga kita tidak dapat berpikir jernih untuk menemukan solusi dari setiap kepanikan yang kita alami pada saat ini. Bicara kepanikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bisa bersama-sama belajar dari kisah seorang pemuda yang baru saja kehilangan jam barunya. Ketika dia bermain di antara tumpukan jerami, jam ini jatuh tanpa disadarinya. Dia begitu sibuk, dia mencari kemana jam itu jatuh, mencari di antara tumpukan jerami yang ada. Dengan agak panik, dengan terburu-buru, dia mencari ke sana ke sini dan tidak ditemukannya jam tersebut. Ketika sudah lelah, dia mulai pasrah, tidak akan menemukan jam barunya tersebut. Tanpa disangka, justru dalam ketenangan, dalam keteduhan, ia boleh mendengar setiap detak jam yang ada di dekatnya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kemudian pemuda tersebut kembali mendapatkan jam baru yang jatuh di antara jerami tersebut. Dari kisah ini apa yang bisa kita dapatkan, Bapak Ibu Saudara? Kita sadar bahwa dalam kekisruhan, dalam kegaduhan, dalam kepanikan, tentu kita tidak dapat menemukan jawaban. Terlebih kita tidak dapat merasakan ketenangan dalam hidup. Oleh karena itu, bukan kepanikan, melainkan ketenangan diri yang kita butuhkan. Hal serupa yang dilakukan oleh Yesus, hal serupa yang Yesus pilih dalam menjalani jalan salib yang hendak akan ia tempuh. Firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini mengisahkan
Kisah mengenai Yesus yang sadar betul bahwa jalan salib semakin dekat, jalan penderitaan semakin dekat akan ia hadapi. Maka dalam kemanusiaannya, di 33-34 kita boleh menjumpai dengan jelas bahwa Yesus mengatakan ada rasa takut, gentar, sedih akan apa yang akan dihadapinya ke depan, akan jalan salib yang akan ditempuhnya. Tapi dalam keilahiannya, kita pun menjumpai bagaimana Yesus pun sadar bahwa ia ada dalam rancangan Bapa, bahwa segala hal yang akan ia tempuh ke depan adalah jalan rancangan Bapa kepadanya. Maka ketika ia sadar penuh ini semua ada dalam rancangan Allah Bapa, maka ia mohon kekuatan, mengambil waktu tenang, bukan kepanikan dalam doa. Di Getsemani itulah ia menepi dari keramaian, dari kumpulan banyak orang. Dia mau kembali memantapkan, memfokuskan kembali langkahnya, memohon kepada Tuhan dalam doa, sehingga langkah-langkahnya ke depan ia akan merasakan kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita mau mengambil sikap tenang, kita akan menjumpai berbagai hal positif, hal baik yang dapat kita dapatkan, dapat kita nikmati. Dari ayat 33-34, Yesus sadar ia merasakan takut, gentar, bahkan dengan jelas Alkitab mencatatkan bahwa seperti mau mati rasanya. Namun di ayat 36, ketika dia mau mengambil saat tenang, dia mau mengambil waktu saat teduhnya dalam doa kepada Bapa, ucapan kepasrahan yang ia lontarkan dalam doa, kepanikan itu tidak lagi menguasai hatinya. Yang ada hanyalah kepasrahan, keberserahan diri. Ya Aba, ya Bapa, tak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Belajar dari sikap Yesus ini, kita boleh diajak berinisiatif untuk mencari ketenangan di antara kepanikan yang kita hadapi. Ketenangan dalam doa. Kisah ini pun mengajak kita bagaimana kita diajak untuk tetap memilih percaya pada pertolongan dan kekuatan Allah, bukan pada keputusasaan. Kita pun diajak untuk tetap senantiasa percaya bahwa tangan Allah akan senantiasa terulur, terentang, dan menopang hidup kita hari lepas hari di tengah-tengah masa yang tidak mudah saat ini. Mari dalam situasi yang sulit, yang memprihatinkan, yang tidak mudah kita jalani setiap hari, pada saat ini saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap tetap tenang meski kepanikan dapat saja datang. Karena Nabi Yesaya pun mengingatkan kita bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mungkin di antara kita masih ada yang bertanya, bagaimana Bu Pendeta saya dapat bersikap tenang dan percaya ketika setiap hari suatu fakta diterapkan pada kita, bagaimana pasien Corona terus bertambah hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dalam tinggal tenang dan percaya, bicara soal percaya kita pun belajar dari seorang tokoh pendidikan agama Kristen yang bernama Petrus Abelardus, yang mengatakan bahwa berbicara mengenai kepercayaan, percaya itu bisa tumbuh melalui tahapan-tahapan yang kreatif. Allah memakai berbagai bentuk keraguan, berbagai bentuk kebimbangan, berbagai bentuk kegelisahan untuk kita bisa menumbuh kembangkan rasa percaya kita secara perlahan. Ketika kita mau menggumuli setiap kebimbangan, kegelisahan, ketakutan kita secara kreatif, bahwa Tuhan pun akan senantiasa menuntun kita, maka kita pun akan terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki iman yang berakar, yang kuat di dalam Tuhan. Suatu kewajaran, suatu hal yang lumrah bila kita sebagai manusia merasakan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Namun firman Tuhan, dari firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini mengajak kita bahwa di atas segala kekhawatiran,
kepanikan yang kita alami, satu jawaban yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Datanglah kepada Allah, datanglah dalam doa, datanglah dalam ketenangan hati. Kita sadar bahwa dunia memang tampak makin menggelisahkan untuk kita tinggali. Bencana alam kita jalani di awal tahun 2020 ini. Bencana banjir kita rasakan, kita dengar, kita lihat beberapa waktu lalu. Dan di bulan Maret ini, hal lain pun yang prihatinkan kita alami. Ketika pandemi virus corona terus makin meluas di tanah air Indonesia. Maka dalam kondisi ini, saya mau mengajak kita semua untuk melihat dengan mata yang ketiga, mata iman. Melihat bahwa ada kebaikan yang mendalam, tetap ada kebaikan yang mendalam dan indah di semua kenyataan telanjang tampak di depan mata kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada firman Tuhan, Yesus sudah mengajarkan kepada kita di antara jalan salib yang begitu menakutkan, jalan salib, jalan penderitaan yang akan ia tempuh, ada kebaikan, ada rencana Tuhan yang indah dari semua yang begitu pahit dan pelik. Ada keselamatan umat manusia yang Yesus lihat. Dan saat ini kita pun diajak melihat dengan kacamata iman yang sama. Di antara segala virus pandemi, di antara segala pandemi virus corona yang kita alami pada saat ini, kita diajak untuk tetap melihat hal yang baik yang ada di sekitar kita. Marilah kita memakai waktu social distancing ini, waktu untuk kita menjaga jarak di antara satu dengan yang lain, sebagai waktu untuk kita masing-masing merefleksikan hidup kita, memaknai kembali apa maksud hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita terpisah sementara dengan beberapa orang di sekitar kita, termasuk ketika kita pada saat ini tidak lagi mengadakan ibadah di gedung gereja, tidak lagi berjumpa dengan saudara, sahabat, jemaat GKP Rehoboth lainnya. Malah kita kembali memaknai sebagai ini kesempatan bagi kita apa makna hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Mari kita kembali merefleksikan, akan selalu ada yang baik, yang baru di dalam dan di balik semua yang tampak di depan mata kita. Mari kita kembali merefleksikan bahwa di masa social distancing ini kita tidak panik, melainkan kita mengambil saat tenang bersama-sama dengan keluarga yang kita kasihi. Biarlah waktu pada masa berapa hari ke depan yang masih terus akan kita jelang, yang terus kita doakan dan harapkan masa ini pun dapat berpulih dan kita dapat kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala lagi. Biarlah masa social distancing ini menjadi masa di mana kita kembali melihat keluarga orang-orang yang kita kasihi saat ini, mengasihi mereka, merawat mereka, mempertautkan hati kita, mempererat hubungan kita dengan mereka. Mari kita lihat suami, istri, anak-anak, orang tua kita yang mungkin dalam beberapa waktu lalu karena kesibukan kita tidak sempat ataupun tidak memiliki waktu yang banyak untuk bercengkrama dengan mereka. Jadikanlah waktu yang kita miliki saat ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali mempererat hubungan kita dengan mereka yang kita kasihi. Dan syukurilah dengan kehadiran mereka saat ini bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan senantiasa mengasihi keluarga kita, mengasihi orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita, suami istri kita, dan keselamatan yang Tuhan berikan pada hari ini dan hari-hari ke depan. Kita syukuri pun untuk kita pun merefleksikan bagaimana kita dapat hidup di tengah-tengah kondisi yang memprihatinkan ini. Pakai yang waktu yang ada pun untuk kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita, kesehatan kita, untuk kita merawat tubuh kita. Pakailah waktu yang ada untuk kita dapat beristirahat. Pakailah waktu kita pada saat ini untuk tetap tinggal di rumah dengan tenang, bukan untuk berlibur, pergi ke tempat yang jauh, melainkan kita diajak bersama-sama menjaga jarak yang aman, yang baik dengan sesama orang yang kita jumpai setiap hari. Kami saat ini pun Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan,
Saya pun mengajak kita pun untuk berhati-hati dalam membaca ataupun membagikan artikel terkait pandemi virus corona pada waktu beberapa saat ini. Mari kita kembali belajar untuk menyaring sebelum kita men-sharingkan setiap materi yang kita dapatkan. Dan saat ini kita diajak dengan demikian, kita diajak sebagai pribadi-pribadi yang terus mau membangun harapan, bukan keputusasaan. Setiap pribadi yang mau menawarkan ketenangan, bukan kepanikan. Biarlah di masa ini kita boleh tetap melihat kebaikan di dalam peristiwa-peristiwa kecil sehari-hari bersama dengan keluarga yang kita kasihi. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita, menyertai kita dalam hari-hari ke depan. Tuhan memberkati.